Terima kasih masih bersama Pak Teten Mas Luki. Pak Teten, berapa dana yang disiapkan oleh kementerian ini untuk membantu UMKM? Ya, kalau kita lihat kan dana tambahan APBN sesuai dengan Perpu itu kan sekitar 405 triliun. Nah, kalau kita tadi lihat pelaku UMKM dan sekarang diharapkan UMKM juga bisa mengurangi dampak kemiskinan, mengurangi dampak kepada penurunan pengangguran, maka sebenarnya mestinya 40-60% alokasi anggaran itu untuk UMKM. Ya. Nah, ini yang secara prinsipil sudah kami sampaikan di rapat kabinet, dan tentu ini harus didetailkan, dan kami sekarang lagi dalam pembicaraan teknis antar kementerian, dan Kementerian Keuangan dengan Kemenko. Jadi kita belum tahu persis detailnya. Pak Teten usulkan berapa kira-kira? Angka belum, baru jumlah ini, baru jumlah, karena sekali lagi soal angka ini kita tidak punya data yang ini. Dan kan sebenarnya nanti kan, nah beruntung kita ini kan sudah punya sistem jaminan sosial dengan menggunakan inklusi keuangan. Jadi sekarang ini baik misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, ada PKH, program Keluarga Harapan untuk yang memang yang miskin, terus ada bantuan pangan non tunai, semua udah lewat skema perbankan. Saya kira penerima program bansos ini pun, jaminan sosial pun kan pasti sebagian adalah pelaku di sektor ultramikro. Jadi memang soal data ini kita nggak bisa ini. Nah, yang kita fokus lagi sekarang melihat data di penerima kredit, terutama yang di bawah 10 juta yang bermasalah. Nah, dari situ nanti kita akan lihat mana yang memang dimasukkan ke program bansos, karena dia tidak bisa lagi usaha, bansos atau kartu prakerja, dana desa, begitu. Yang lain adalah bagaimana kita masukkan ke program relaksasi pembiayaan. Kira-kira begitu. Nah, ini detail data ini lagi kita olah. Ya. Ini pemerintah memperkirakan bahwa puncak corona ini kan bulan Mei ya. Setelah itu kan landai, butuh konsolidasi. Nah, dalam masa penantian itu, apa yang harus dilakukan supaya UMKM kita ini tidak sekedar bertahan tapi mulai perlahan bisa bangkit, Pak Teten? Ya, kami di kementerian kami membagi fase-fase wabah ini dalam 3 atau 4. Ini kan sekarang di tahap survival. Nah, tahap survival, tahap recovery, tahap development. Ya. Nah, dalam tahap survival ini bagaimana bisa bertahan dulu lah, gitu ya. Itu sampai bulan berapa tuh kira-kira? Nah, kan pemerintah dari keseluruhan itu kan mengalokasikan antara 3 sampai 6 bulan. Nah, ini panjang juga tuh ya. Cukup panjang, ya. Misalnya relaksasi cicilan utang kan sampai 6 bulan, pajak juga 6 bulan. Walaupun misalnya bansos perluasan masih seperti kartu sembako murah masih antara 3 sampai 4 bulan gitu. Tapi katakanlah sekarang kita punya waktu 3 sampai 6 bulan. Kita pemerintah sudah menyiapkan pembiayaan. Nah, yang saya bayangkan dalam 3-6 bulan ini betul-betul kita semua harus kerja keras agar COVID-19 itu bisa selesai, bisa berhenti dalam 3-6 bulan. Kalau lewat dari 3-6 bulan dampaknya gimana, Pak? Ya tentu ini akan dampak kepada fiskal, ya, pembiayaan. Dan seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, ketika sekarang pajak semua diturunkan, ya penerimaan negara kurang. Mencari pinjaman baru, utang atau menerbitkan surat utang misalnya, itu juga bukan hal mudah karena semua negara mengalami hal yang sama. Jadi memang kita harus disiplin ini. Kita tidak bayangkan kalau nanti ya beberapa kota daerah yang serius menangani COVID-19 itu masyarakatnya disiplin, sementara ada daerah-daerah yang masih menganggap enteng. Nanti ini akan terus kayak estafet dan balik lagi nanti ke Jakarta misalnya.
itu kita tidak tahu seberapa besar kemampuan keuangan pemerintah untuk bisa nangani itu. Karena itu penting sekarang bukan hanya pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas, partai politik, tokoh keagamaan, semua bergerak bahwa dalam 6 bulan, 3-6 bulan, ini kita harus kerja keras supaya kita selesai. Kalau tidak, nanti jangan ngomong recovery, apalagi development, fase developmentnya akan berat. Nah, jadi mungkin di tahap survival ini, bagaimana kita bisa bertahan, jumlah terdampak makin kecil, dan yang terdampak bisa kita tangani, kegiatan usaha bisa kita upayakan tidak semua mati, masih ada yang bisa bertahan. Dan nah baru kalau ini sudah beres semua, baru kita ngomong recovery. Recovery-nya gimana plannya? Ya recovery ya mau tidak mau, misalnya sekarang UMKM misalnya harus menguasai pasar dalam negeri. Ya, yang tadinya misalnya masih ada impor, misalnya impor buah-buahan, sayur, jamur. Nah, ini kan bisa digantikan dengan produk kita. Masker. Sekarang kita bisa bikin dalam jumlah yang besar, tidak perlu impor, bahkan kita bisa ekspor ke negara-negara lain bersama produk dari industri lainnya. Kira-kira begitu. Saya kira banyak yang lainnya. Nah, di tahap survival ini yang sangat krusial ya. Sangat krusial. Ya. Kita lanjut segmen berikut, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama Pak Teten Mas Duki. COVID ini memberi pelajaran penting bagi kita semua ya, termasuk memperkuat UMKM kita tuh bisa menjadi penopang yang kuat, Pak. Kalau krisis seperti ini memang andalannya adalah UMKM, baik dari segi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun juga penyerapan tenaga kerja.